Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya panjatkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk belajar. Pada kesempatan kali ini belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab hadis Arba'in Nawawi. Dan semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang ke-27. Al-haditsu as-sabi'u wal 'ishrun, hadis yang ke-27 tentang al-birru wal ithmu, tentang al-birru kebajikan. Al-birru bukan bir ya, nanti bir jadinya. Al-birru kebajikan dan dosa, hadis tentang kebajikan dan dosa. Ya, R2 betul. Apa? Oh iya. Enggak, udah enak Bang. Kurang dekat aja nih. Oh iya. Ya anu match-nya yang mana? Kita lanjutkan Bapak Ibu hadisnya. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nawas bin Sam'an. Ini Ibu Nani punya bukunya, jadi gak perlu nulis. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah bersabda maksudnya, al-birru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali alaihi an-nas. Adapun dosa adalah sesuatu yang mengganjal, bisa sesuatu yang mengganjal dalam hatimu atau dalam jiwamu atau dalam dirimu. Wa karihta ay yattali alaihi an-nas, dan kamu tidak senang perbuatan itu tampak pada manusia. Hadis riwayat Muslim. Jadi kata Nabi, kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Adapun dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati atau dalam diri, dan tidak senang, tidak suka sesuatu itu tampak di hadapan manusia atau diketahui manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, lanjut Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Dalam riwayat yang lain dari Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ini agak panjang hadisnya. Sebetulnya ada dua ini hadisnya, ditulis semua oleh Imam An-Nawawi karena hadisnya ini saling melengkapi, masih satu topik ya.
Walaupun ini udah dua hadis yang berbeda ya sebetulnya. Lanjut dari Wasibah bin Ma'bad. Ya, dari Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali saya pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasulullah bertanya, Jika tas'alu 'anil bir, kamu ya yang bertanya kepadaku tentang kebajikan. Jadi ada sahabat namanya Wasibah bin Ma'bad datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, kamu ya, kata Rasulullah, yang bertanya kemarin tentang apa? Kebajikan. Qultu, saya menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Mintalah fatwa pada hatimu. Kebajikan adalah apa yang hati dan jiwa merasa tenang dan tentram. Diulangi, mintalah fatwa pada hatimu. Kebajikan adalah apa yang hati dan jiwa tentram dan tenang karenanya. Ya, kebajikan adalah sesuatu yang sesuatu atau apa sih sebetulnya. Kebajikan adalah apa yang hati dan jiwa merasa tenang dan tentram. Adapun dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam jiwa dan meragukan dalam hati. Sekalipun manusia memberikan fatwa kepadamu. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Sudah Bapak Ibu ya. Kita ya, yang kalimat terakhir, dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam jiwa dan meragukan dalam hati, sekalipun manusia memberikan fatwa kepadamu. Wa in aftakan nas. Kita bahas Bapak Ibu rahimakumullah. Atau perlu diulang? Cukup mungkin Bapak Ibu ya. Makan waktu sekitar hampir 7 atau 8. Jadi hadisnya ada 2 sebetulnya, tetapi ditulis semua dalam satu bab karena memang sangat punya keterkaitan erat. Hadis yang pertama, kata Rasulullah SAW, kebajikan itu adalah ketika kita memiliki akhlak yang mulia. Jadi kebajikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Albirru tadi itu. Albirru kalau kebaikan, kalau orang yang baik bahasa Arabnya itu adalah albar. Kalau banyak al-abror, banyak. Makanya di Quran innal abrara lafi apa? Lafi alin atau lafi naim gitu. Al-abror. Kalau satu albar. Kalau kebajikannya albir. Bukan bir ya. Kebajikan kata Nabi adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia,
Artinya ketika kita memiliki akhlak yang mulia itu dapat dikategorikan atau kata Rasulullah termasuk orang yang baik. Tentunya akhlak yang mulia ini ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada makhluk. Makhluk itu ya kita. Makhluk itu ya manusia, ya apalagi ya hewan, ya tumbuhan, dan alam semesta ini semuanya adalah makhluk. Jadi akhlak itu tidak hanya kepada manusia tetapi juga berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang paling didahulukan adalah kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama akhlak ada setidaknya dua, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada makhluk. Makhluk ya kita manusia, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, akhlak kepada Allah ini tentunya yang paling mendasar, yang paling fundamental adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak kepada Allah itu. Jadi tidak menyembah selain Allah, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang Allah larang ditinggalkan. Itu akhlak itu. Itu akhlak. Jadi yang kedua, akhlak kepada manusia atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, tidak mencaci orang lain, tidak memfitnah, tidak menggibah orang lain, tidak menzalimi orang lain. Itu termasuk bagian dari akhlak kepada manusia. Termasuk akhlak kepada tumbuhan, kepada hewan, dan yang lainnya. Tetap juga Bapak Ibu kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, tetap juga kita harus memiliki akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dalam perang sekalipun Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk tidak menebang pohon secara sembarangan. Bayangkan loh itu ya, kok masih sempat-sempatnya perang masih memperhatikan tanaman dan tumbuhan. Itu kalau perang sekarang udah habis semua itu rata. Berbeda dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ternyata dalam kondisi atau masa-masa perang sekalipun tetap ada etikanya, ada akhlaknya. Salah satunya tadi tidak menebang pohon secara sembarangan, termasuk tidak membunuh orang yang sudah tua renta, tidak membunuh musuh yang anaknya musuh yang masih baik bocah atau anak-anak, tidak boleh dibunuh. Termasuk musuh yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Tidak boleh membabi membunuh buta katanya, tidak boleh. Itu akhlaknya Rasulullah dan para sahabat tentunya. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi Quran itu prakteknya ada pada diri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi living Quran katanya Nabi itu. Quran yang hidup, Quran yang berjalan. Betul. Jadi semuanya teks Al-Quran itu diwujudkan dalam satu orang yang sempurna, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prakteknya itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, kebajikan kata Nabi adalah akhlak yang mulia. Ingat, akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, ini dua-duanya, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk, harus dipenuhi ya Bapak Ibu ya.
Seperti kemarin disampaikan, soleh secara vertikal dan soleh secara sosial itu harus terpenuhi semua. Mohon maaf, mungkin ada orang non muslim atau orang kafir ya, mungkin etikanya bagus, akhlak kepada manusia bagus, tetapi akhlak tidak hanya terbatas kepada manusia, kepada orang, dia juga harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling fundamental adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah dia gagal, tentunya ya gagal, jadinya nggak lolos. Tidak lolos. Berarti kita ikut ujian ada 4 materi, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada apa lagi, ada IPS, ada apa biasanya lagi, ada Pancasila kan. Kita ujian Pancasila nilainya 100, dahsyat karena nasionalis gitu ya. Kita ujian bahasa Inggris 100 juga, pintar soalnya, kursus. Ujian apa lagi, ujian bahasa Indonesia 100 juga, tapi pas ujian IPS tadi 4 nilainya. Kira-kira orang ini lolos atau tidak? Nggak lolos. Satu mata kuliah atau satu mata pelajaran Anda gagal di situ, maka Anda katakan gagal, tidak lolos. Jadi akhlak kepada Allah terpenuhi, akhlak kepada manusia juga harus terpenuhi, akhlak kepada makhluk itu. Ada mungkin orang akhlak kepada Allah bagus, terpenuhi, dia menyembah Allah, dia mentauhidkan Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tetapi na'udzubillah lisannya sering membuli atau tindakannya sering menzalimi orang lain, boleh jadi akan menjadi orang yang apa kemarin, orang yang bangkrut kemarin itu disampaikan. Bangkrut Bapak Ibu rahimakumullah. Ujung-ujungnya neraka juga pada akhirnya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, akhlak kepada Allah, hubungan kepada Allah, termasuk membangun hubungan yang baik kepada makhluk dan manusia, itu juga harus perlu diperbaiki ya Pak Ibu. Bahkan kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, baik kepada Allah termasuk kepada makhluk Allah, manusia. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang pertama, kebajikan adalah akhlak yang baik. Kemudian Bapak Ibu, Nabi juga memberikan definisi yang lain tentang kebajikan itu. Apa? Kebajikan adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan membuat hati ini tentram, tenang, damai. Benar atau tidak ya? Benar atau tidak? Oh, gak ada. Benar ini ya Bapak Ibu, benar. Jadi ketika kita melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan, itu insya Allah akan berdampak positif terhadap hati dan jiwa kita, memberikan ketenangan, memberikan sakinah katanya. Sakinah sini ya. Gak tahu siapa yang ngasih nama sakinah ini. Memberikan ketenangan dan kedamaian. Itu amal-amal soleh. Dan tentunya amal-amal soleh itu banyak sekali. Adapun beberapa amal-amal soleh yang Allah sebutkan sebagai albirru atau kebajikan, di antaranya Allah sebutkan di Quran Bapak Ibu. Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 177. Al-Baqarah 177 kata Allah, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib
walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, dan seterusnya. Kebajikan itu, kata Allah, adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi dan rasul, wan nabiyyin, wa atal mal ala hubbihi, dan mereka memberikan harta yang mereka sukai. Kepada siapa? Kepada kerabat dekat. Harta itu diberikan, disalurkan kepada kerabat dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan fakir miskin, wa ibnas sabil, dan orang yang dalam perjalanan, wasailin, dan orang-orang yang minta-minta, wa fir riqab, dan diberikan kepada budak, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang yang menunaikan, menepati janji, wasabirin, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, dalam kesulitan, dan dalam masa peperangan. Ini beberapa contoh-contoh kategori albirruh tadi, kebajikan. Banyak ternyata. Beriman, termasuk imannya itu diwujudkan dengan apa? Menyalurkan harta yang dia cintai kepada orang lain. Itu juga bukti keimanan. Dan itu masuk kategori kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang penting adalah juga wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji. Ini juga bagian dari kebajikan, bagian dari amal soleh. Tentunya bagian dari amal soleh sosial lah Bapak Ibu ya. Karena menepati janji itu juga bagian dari cara kita untuk menjaga ikatan tali silaturahmi ya. Kalau udah tidak menepati janji itu kepada orang lain, udah hampir sangat potensial akan merusak hubungan silaturahmi itu. Ini benar sekali ya Pak, albirru, kebajikan yang sifatnya vertikal kepada Allah, tetapi juga ada yang sifatnya sosial, memberikan sedekah, kemudian menunaikan zakat, kemudian menepati janji. Ini amal-amal soleh yang sifatnya sosial, Bapak Ibu rahimakumullah. Apa tadi? Bahwa kebajikan amal soleh itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kita ketenangan, ketentraman. Benar atau tidak? Bisa kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita mungkin setelah salat tahajud. Itu benar atau tidak ini? Yang salat tahajud, siapa salat tahajud di sini? Insya Allah setelah itu mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Setelah berdoa kepada Allah, ini kita ada masalah nih ya, kemudian doa minta kepada sampai nangis-nangis nih, tapi doanya kalau nangis-nangis di rumah sendiri ya Bapak Ibu ya, jangan di tempat umum ya. Tapi nggak enak kelihatan orang. Kalau mau nangis-nangis doa kepada Allah sebaiknya di ruang privat di rumah. Bahkan sebisa mungkin istrinya nggak tahu ya. Sebenarnya lagi tidur soalnya nggak tahu. Enggak sih, insya Allah enggak. Bangun juga. Setelah berdoa kepada Allah, nangis-nangis, apa yang dirasakan? Tenang ternyata. Benar tahu tidak ya? Tenang, damai. Seolah-olah keluh kesah kita itu udah kita lontarkan semuanya, sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah damai, tenang itu. Kenapa? Karena Allah lah yang kemudian huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Surah apa? At-Taubah, Al-Fajr, surah ke-48 ayat ke-4. Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan sakinah ini. Allah yang menurunkan sakinah ini. Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin. Buat tenang. Bahkan
sepelik apapun, sesulit apapun kehidupan yang mungkin dia saat ini jalani, insya Allah kalau Allah sudah menurunkan sakinah akan terasa damai, tentram, Ibu. Ini termasuk juga yang membuat kita tentram adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-28, kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan merasa damai, tenang dan tentram. Zikir, berzikir tentunya yang paling ringan, yang paling sederhana adalah ya seperti alhamdulillah atau subhanallah atau masya Allah. Itu zikir yang sederhana. Adapun zikir yang luar biasa adalah dia melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir juga sebetulnya. Bahkan para ulama hampir sepakat itu di antara bacaan subhanallah atau alhamdulillah, bacaan Al-Quran zikir yang paling utama dibanding zikir-zikir yang lain seperti subhanallah atau alhamdulillah. Membaca Al-Quran jauh lebih besar pahalanya, tanda kutip ya, daripada zikir-zikir seperti itu, seperti subhanallah dan lain-lain itu. Ya benar, ini Quran soalnya, satu hurufnya apa? Pahala minimal 10 itu. Udah gak karu-karuan dah. Kalau kita baca Al-Fatihah saja udah bisa dihitung pahalanya itu. Apalagi baca satu juz itu udah kalau pakai komputer udah error komputernya itu. Nggak kuat hitung jumlah pahalanya. Nah. Tapi untungnya Allah, innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat menghitungnya ya. Jadi sebanyak apapun pahala kita udah cepat, tinggal enter klik udah ketemu hasilnya. Sekian gitu. Ya Allah itu. Jadi itu Alhamdulillah, ada dua definisi dari kebajikan itu. Pertama apa? Akhlak yang. Jadi kebajikan definisi pertama adalah akhlak yang mulia. Termasuk kebajikan itu cirinya adalah apabila dikerjakan hati dan jiwa ini merasa damai, tenang dan tentram. Itu bisa diperhatikan sendiri gimana perasaannya setelah melakukan amal saleh. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kebajikan kan sudah ya. Sekarang kita masuk kepada dosa dan keburukan. Nabi memberikan definisi. Apa itu dosa? Apa tadi? Sesuatu yang mengganjal dalam hati ini. Jadi gak enak loh perasaannya. Benar atau tidak ya? Benar. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah dan kita merasa tidak enak, berarti hati ini masih normal, berarti masih normal. Kira-kira ada nggak orang udah tahu-tahu salah tapi nggak merasa? Banyak. Kalau udah seperti itu nggak normal, berarti itu sudah nggak normal, hatinya sudah ya udah gelap gulita, udah petang katanya. Kata orang Madura, petang ini. Petang itu bukan bahasa Jawa ya, bahasa Madura ya. Tapi diadopsi oleh orang Jawa katanya. Benar-benar ya. Itu petang. Hatinya udah petang. Gitu. Jadi sebetulnya dosa itu hukum asalnya adalah apabila dikerjakan hati merasa tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia.
Tapi ternyata ada orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, enak senyum gitu, bahkan foto selfie gitu kan. Ada atau tidak? Ada juga ternyata. Jadi definisi pertama, dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati, dan kita tidak suka apabila perbuatan itu diketahui manusia. Itu dua itu sebetulnya. Tapi lagi-lagi ada orang yang justru menampakkan keburukannya, menampakkan kemaksiatannya. Ada atau tidak ini? Ada juga gitu ya. Dia lagi, mohon maaf gitu ya, lagi berduaan dengan yang bukan mahramnya, diupload ke video. Ada atau tidak? Diupload ke media sosial. Padahal itu merupakan perbuatan yang tidak benar, perbuatan dosa. Tapi ternyata dia tidak merasa malu, tidak merasa tercela menampakkan perbuatan itu kepada orang lain. Tidak hanya orang lain, 1-2 orang ya. Kalau sudah diupload ke media sosial itu banyak orang. Dia bangga dengan dosa katanya. Ini. Ya, nanti diajari. Diajak. Jadi kita mulai satu-satu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Perbuatan dosa tadi hukum asalnya adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati, termasuk sesuatu yang membuat kita ragu-ragu. Makanya hadis yang kita kemarin sampaikan, kata Nabi, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan. Sesuatu yang ragu-ragu itu kemungkinan akan mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Itu dosa pertama, sesuatu yang mengganjal dalam hati. Karena hati ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, sekali kita berbuat dosa itu satu titik noda hitam melekat di dalam hati. Satu lagi kesalahan terus satu titik di hati, dosa lagi terus begitu sampai kemudian dosa itu begitu banyak menutupi hati. Kalau hati sudah begitu banyak noda, kira-kira sulit dibersihkan atau tidak? Sulit Bapak Ibu, sulit. Sudah mengeras hatinya, sudah terlampau kotor. Sama kalau kaca tidak dilap atau tidak dibersihkan tiap hari, baru setahun sekali dibersihkan, pasti sulit ketika dibersihkan, bahkan biasanya masih ada noda. Tetapi beda ketika kaca atau cermin itu dibersihkan setiap ada noda, ada debu dia bersihkan, ada debu lagi dia bersihkan, ada debu lagi dia bersihkan. Sama ketika kita berbuat dosa, langsung istighfar, taubat kepada Allah. Besok lagi salah lagi, taubat lagi kepada Allah. Besok salah lagi, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Salah istighfar. Memang gitu kita, boleh atau tidak? Kita memang seperti itu, namanya manusia kan. Manusia itu adalah orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang dengan kesalahan yang sama. Manusia sekarang salah A, besok salah A lagi, udah kasih tahu masih salah gitu ya. Besoknya lagi istighfar, lusanya salah dengan kesalahan yang sama lagi. Itu manusia. Makanya tetap diminta untuk beristighfar oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan seperti yang kami sampaikan, Nabi itu setidaknya beristighfar berapa kali sehari? 100 Bapak Ibu. Kata Rasulullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Saya beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya minimal 100 kali istighfar. Taubat itu sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi itu Bapak Ibu, Nabi
Muhammad itu maksum, dan Nabi itu adalah orang yang memang kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah yang telah lalu, dan seandainya ada dosa yang di masa yang akan datang Allah sudah ampuni itu. Tetapi ternyata masih bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap membersihkan hati agar hati ini tetap bersih. Kalau udah terlanjur kotor harus pakai fiksal dulu ya, baru bersih. Kan susah jadinya. Jadi itu apalagi hati ini adalah organ yang akan sangat mempengaruhi tindakan zahir kita. Kalau hatinya bagus, insya Allah amal yang tampak akan bagus. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia itu ada segumpal daging itu. Jika segumpal daging itu baguslah seluruh amalnya. Jika jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Apa itu? Wahya al-qalbu, yaitu hati. Ketika orang sering berkata-kata kotor, itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa hatinya kotor. Kalau orang berkata baik, menampilkan wajah yang penuh dengan dengan ceria, dengan senyuman, bitolkin wajhin, dengan wajah yang tidak cemberut, karena mungkin dia tidak punya hutang ya. Kalau udah punya hutang udah susah, senyumnya susah. Benar atau tidak? Bener ya, ini pengalaman saya. Kalau udah ditimpa hutang itu udah susah senyumnya, bawaannya cemberut terus. Tapi pesan jadi Bapak Ibu di sini, kalau orang yang minta tempo hutangnya diulur, dikasih, Pak, saya masih belum bisa bayar hari ini, udah nggak apa, besok aja, besok datang lagi. Hari ini nggak bisa Pak, ya udah minggu depan, terus begitu. Atau hutangnya sedekahkan, boleh juga. Ya udah hutangnya tak sedekahkan aja, nggak usah bayar, bagus itu, lebih bagus itu. Besok utang lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan hutang. Kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wa in kana lu uswatin fanadhuratun ila maisarah. Surah Al-Baqarah ayat 280. Apabila orang yang berhutang kepadamu minta tangguhan waktu lagi, temponya diperpanjang, berikan temponya. Yaudah tahun depan. Atau wa antasaddaqu khairul lakum, atau sedekahkan aja, udahlah tak sedekahkan, enggak usah bayar gitu. Itu lebih dahsyat lagi gitu. Nah, tapi sulit, apalagi hutangnya ratusan juta ya. Kalau 1.000 ya udah nggak apalah, tak ikhlaskan 1.000 doang. Kalau berjuta-juta sulit. Sampai mana tadi Bu? Sampai tanggungannya. Nah ya, jadi dosa banyak istighfar. Kalau tidak, semakin hari hati itu akan gelap, akan berkarat. Kalau sudah berkarat sulit. Sebagaimana kata Allah itu, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah apa itu? Surah Al-Mutaffifin ya. Cari sendiri ayat berapa, ayat-ayat awal belasan. Kata Allah, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka sudah berkarat
berkaratan udah. Gitu. Nah ini kalau udah berkaratan susah untuk diperbaiki itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sering bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari tazkiyatun nafas, menyucikan hati, menyucikan diri ini, gitu ya, dari dosa-dosa. Kemudian itu definisi pertama Bapak Ibu ya, dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati. Yang kedua adalah dosa itu sesuatu apabila dikerjakan kita merasa malu ketika diketahui oleh orang lain. Itu normalnya, ini normalnya. Kalau kita masih seperti itu berarti hati kita masih normal nih, masih normal. Karena ada orang yang tadi udah begitu banyak bergelut dalam perbuatan maksiat dan dosa tanpa beristighfar kepada Allah, dia udah tidak merasa malu, tidak merasa bersalah ketika sudah melakukan kemaksiatan itu karena saking banyaknya. Jadi Bapak Ibu, fitrah manusia itu sebetulnya masih merasa apa? Merasa nggak enak melakukan apa? Dosa. Itu fitrah kita itu. Kalau masih seperti itu berarti hati kita masih sesuai dengan fitrahnya. Benar atau tidak? Benar. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Fatir, surah Ar-Rum surah ke 30 ayat 30. Surah ke 30 ayat 30. Kata Allah, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah dari Allah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi fitrah manusia itu sebetulnya dia cenderung melakukan amal kebaikan dan tidak senang melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa. Itu fitrah kita itu. Tetapi kemudian kita dipengaruhi oleh siapa? Oleh lingkungan, baik ayah ibunya atau lingkungan sekolah, guru dan teman-temannya dan seterusnya. Akan tetapi fitrah kita itu cenderung lebih damai ketika melakukan amal-amal kebaikan. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir dengan fitrahnya. Apa fitrahnya itu? Yaitu tadi beriman kepada Allah, cenderung melakukan amal-amal soleh dan merasa tidak senang melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa. Tetapi kata Nabi, walakin abawahu yunassirani aw yuwahhidani aw yumajjisan kama qala Rasulullah. Tetapi orang tuanya lah, atau kalau lebih luas lagi lingkungannya lah kemudian yang membuat dia melenceng dari fitrahnya itu. Ini bisa kita lihat nih, apakah hati kita masih fitrah normal atau tidak. Kalau kita melakukan kejelekan, perbuatan dan dosa, merasa hati ini tidak tenang, mengganjal, itu berarti kita masih normal, bersegera bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah berkaitan dengan hadis ke-27 ini, bahwa Nabi menyampaikan kepada kita berkaitan dengan definisi kebaikan dan dosa. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan kebaikan itu dapat diketahui cirinya ketika kita melakukan kebaikan itu hati kita merasa tenang, damai dan tentram. Sebaliknya keburukan itu cirinya adalah apabila dikerjakan hati ini merasa tidak nyaman, mengganjal, dan
kita tidak ingin perbuatan itu diketahui oleh orang lain, seperti korupsi misalkan. Takut atau tidak korupsi itu? Takut diketahui siapa? KPK atau polisi gitu ya. Berarti dia masih sadar nih. Tapi masalahnya dia nggak ada malu-malunya gitu ya. Tidak merasa tercela, tidak merasa terhina, bahkan masih merasa bangga telah melakukan tindakan seperti itu. Kalau udah seperti itu udah cukup melenceng terlampau jauh ya sebetulnya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.